Jadi teman-teman, Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kalau menurut saya sih bukan untuk Israel aja, untuk semua manusia. Tapi untuk Yaitu yang maumu. menerima dia saja. Itu maumu Sebagai kan? Tuhan, yang sebagai Tuhan dan juru selamat akan diselamatkan. Begitu. Itu maumu Itu yang tapi tertulis secara di Alkitab. data. Intinya Mana? itu. Mana Bang? Coba mana itu Yesus juru selamat untuk manusia? Kalau yang kita baca nih, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Maka pada mulanya adalah firman itu bersama dan itu aja gak bisa dia terjemahkan dan dia jadi yang nggak mana tahu. Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Yesus apa Allah? Yesus Kamu adalah tahu? firman Tuhan Tahu awal yang mula Kristen itu muncul dari mana? Tahu enggak? awal mula apa Enggak Pak? tahu kan, bukan dari Yesus loh. Pengikut Kamu bilang- Kristen pertama itu di Antioquia itu awal Menuhankan mula-mula. Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak tahu apa itu Kristen. Sedangkan sendiri tidak. Kita debat begini teman-teman Muslim jadi ketawa melihat kita malu. Sebenarnya mendingan saya ngundang seperti ini Bang Raja Wali, saya undang langsung naik daripada di permintaan di Volti. Nggak tahu, nggak ini kayaknya Islam semua. Silakan Ustaz Tata. Bang Raja Wali dibuka maunya Bang Raja Wali. Saya undang Anda tadi Bang. Bang Raja Wali. iya Pak. Ya, enggak Raja Wali, bukan Regen. Regen tunggu dulu. Ya, Raja Wali mau diskusi? Boleh. Ya, silakan Ustaz Tata. Apa yang dikuasai Bang Raja Wali temanya? Ketuhanan aja. Oh ya, silakan. Anda atau Ustaz Tata dulu ya. Boleh. Tentang ketuhanan. Ya, ketuhanan Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Regan dan Lukas nyimak ya, silakan Ustaz. Jadi aduh bosen nih. Oke, tidak apa. Jadi gini, Tuhan itu kan wujud tertinggi, disembah pencipta. Nah kalau Islam tepat sudah, wujud tertinggi Allah. Wa huwal aliyul azim, dialah Allah maha agung, maha tinggi. Lalu yang dikatakan Tuhan itu kan disembah. An-Nisa 36, wa budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah. Nah, berarti memenuhi syarat lagi. Yang terakhir, Tuhan itu pencipta. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi menurut Islam sesuai Al-Qur'an, ya Tuhan itu Allah, wujud tertinggi Allah, disembah Allah, pencipta Allah. Nah, kayak gitu. Sama seperti Yesus, kata Yesus wujud tertinggi Allah. Yohanes 13 ayat 16. Ya, tapi ini tugasnya Kristen dulu, siapa Tuhannya? Sesuai enggak dengan definisi Tuhan? Wujud tertinggi, disembah pencipta. Pakai data, silakan. Silakan Bang Raja Wali. Oke. Sebenarnya saya mau mengatakan dulu bahwasanya Allah orang Islam itu bukan pencipta. Tapi Allah orang Islam itu Jangan orang perkenalkan dulu Bang Raja Wali. Bang Raja Wali, perkenalkan. Bentar dulu, perkenalkan. Ini kan masih opening. Prolog. Iya. Perkenalkan Tuhan Anda itu siapa nanti. Iya, Dan Tuhan kami saling sudah tanggapi. jelas pencipta langit dan bumi, Allah Abraham. Iya, namanya siapa? Israel. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Oh ya, sudah. Iya. Lanjut terus. Karena Terus, tahta generasi bilang terus. Allahnya katanya pencipta langit dan bumi. Padahal datang abad ke-7. Kan gak masuk akal lagi. Peraturan daripada sebelumnya Allah Abraham, Isa dan Israel dan sorganya beda semua. Nah, makanya dijelaskan oleh Muhammad. Aku hanya disuruh menyembah orang Mekah saja. Berhala itu nggak layak disembah. Tapi kalau Allah yang kami sembah, Yesus, dia Alfa dan Omega. Firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu yang pas disembah, kawan. Sudah? Ya, gantian. Ya, di mute. Gantian Ustaz Tata, silakan. Gantian. Silakan Ustaz Tata. Oke, jadi dia cuma mengklaim bahwa Tuhanku Yesus, tapi setelah itu tidak pakai data. Padahal kata Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Yesus siapa yang kamu sembah? Allah Bapa. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Jadi menurut Nabi Muhammad dan Yesus, Tuhan itu Allah. Dialah wujud tertinggi. Kata Yesus, Allah wujud tertinggi. Yohanes 13 ayat 16. Terus yang kedua, Tuhan itu kan disembah. Kata Yesus, 13 ayat. Yesus menyembah Allah.
Yohanes 4:22. Jadi kalau Anda tadi mempertahankan Yesus, itu tidak ada data karena saya sudah nanya ke Yesus. Ternyata Yesus bukan Tuhan, justru dia memperkenalkan Tuhan yang benar. Ya gitu, silakan pakai data. Coba kau baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-78. Ketika murid-murid berkata bahwasanya tunjukkanlah Bapa itu kepadaku sudah cukup. Dia dengan jelas berkata, sudah cukup lama aku bersamamu. Kau sebenarnya bukan mengenal aku, dia katakan. Bagaimana aku menunjukkan Allah kepadamu? Siapa melihat aku? Melihat Bapa. Sana kau ini. Hah? Tapi mana itu pernah? Pernah ada yang jelas coba seperti yang bilang tadi kan? Ajaran daripada Allahmu itu abad ke-7. Tapi kok klaim-klaim pencipta langit dan bumi yang sebenarnya Allah Abraham, Ishak dan Israel. Peraturan yang berbeda, surga yang berbeda. Tapi kok klaim-klaim. Bahkan kok satu-satunya agama yang tak punya hubungan dengan agama Yahudi. Yang mengutuk-utuk agama Yahudi. Jadi hati-hati, jangan kau kena bohong. Oke. Jadi kalau saya pakai data, Kristen ini ajaran pagan. Contohnya Tuhannya Musa 1, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus 1, Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad 1, Al-Ikhlas ayat 1. Tuhannya Kristen 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Tuhannya Islam tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tuhannya Kristen bisa dilihat karena menjelma jadi manusia. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Jadi ajaran Kristen ini seperti dewa-dewa, Tuhannya 3, terus mengambil rupa manusia. Kalau Tuhannya Yesus ada di langit, kata Yesus. Matius 18:19. 1 kata Yesus. Markus 12:29. Bahkan kalau ingin masuk surga harus mentuhankan Allah yang Esa satu-satunya. Yohanes 17:3. Nah, kalau Kristen ini setelah saya teliti pakai Bible, ternyata 100% ajaran pagan karena mentuhankan manusia Yesus. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Oke, silakan. Iya. Saya mau katakan padamu, ayat yang kutunjukkan tadi tidak kau bahas kan? Dan di dalam Lukas pasal 7:46 berkata, Yesus sendiri yang berkata, mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kulakukan? Artinya, dia Tuhan, jangan panggil Tuhan saja kalau tidak melakukan, kalau tidak menyembah. Dan kau berkata hanya Tuhan, dia katakan Allah Abraham yang gak dilihat atau nggak didengar, kan ada orang seperti itu. Satu-satunya nabi di dunia ini yang nggak pernah mendengar suara Allah itu Nabi Muhammad. Selain itu kau periksa semua, Daud, Salomo, Elia, siapa lagi, Musa, semua mendengar suara Allah. Tapi coba kau cek coba nabimu, nggak ada pernah mendengar suara Allah, makanya nggak layak diikut. Silakan. Oke. Nah sekarang kita langsung tiktokan ya. Jadi Tuhan itu menurut Nabi Muhammad cuma satu, yaitu Allah. Nah sekarang menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Tentukan, silakan. Satu, orang dia aku dan Bapa satu. Oke, siapa satu itu? Iya, dia Yesus karena nama Bapa yang diberikan kepadanya. Oke, kalau Tuhan itu satu Yesus, berarti Bapa bukan Tuhan. Ya, karena dia Bapa itu. Coba kau baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-78 itu. Tuhan itu yang Bapak itu berkata, bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapak itu kepada aku. Tunggu dulu, katanya Tuhan satu. Kamu pilih dulu Bapak atau Yesus. Silakan. Karena kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Terus Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia minta mujizat kepada Bapaknya. Yohanes 11:44. Nah ini siapa ini yang kamu tuhankan ini? Yesus yang gak bisa berbuat apa-apa atau Bapaknya? Coba pakai data, silakan. Biar kamu ngoceh-ngoceh kemana-mana ya tetap saja dan nyambung. Nah sekarang langsung ke poin aja. Jadi Tuhan itu ada satu, kamu tentukan Bapak atau Yesus. Silakan. Macet.
Raja Wali, silakan. Apa sudah angkat bendera putih? Raja Wali. Tiba-tiba dia terdiam, saudara-saudara. TKO, oh belum. Mute lah, takut kali. Nggak ada yang mute, orang minta supaya kalian Siapa yang ngomong. mute kalau nggak Ya, kalian? silakan tentukan. Bapak atau Yesus, silakan. Udah aku bilang Tuhan Yesus. Oh, berarti bukan Bapak. Nama Bapa itu dia kan kau berikan padaku. Ya udah pakai Kau data, baca di pakai data aja. Yohanes 17 ayat Oke. 11. Pakai data saja. Dengar Sirwil, Tuhan itu aku, Yesus itu di mana? Silakan. Itu kan di situ kan disebut adalah Allah Bapa. Oh, berarti bukan Pencipta Yesus. langit dan bumi. Dan Yesus Berarti itu bukan pencipta langit dan bumi. Nggak ada dua pencipta langit dan bumi. Oke, kalau tidak ada dua, siapa? Yesus atau Bapak? Ya Yesus, karena aku ada sebelum Oke, sekarang Abraham pakai data. ada. Akulah Aku Yesus. Alfa dan Omega. Oke, sekarang pakai data. Akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Oh, dia nggak pernah berkata seperti itu. Nah, terus yang menciptakan siapa? Dia Terus, nggak berkata seperti ya, itu. terus yang menciptakan langit dan Tapi bumi. yang dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, Ini yang sekarang. Yang menciptakan langit dan bumi Tuhan siapa? Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Tuhan Siapa? Yesus. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Oke, silakan pakai data. Akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Udah aku bilang, itu kan setelah Yesus itu namanya, setelah pada waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Oke, kawan. sekarang pakai data. Akulah inkarnasinya Tuhan. Di mana? Makanya dia berkata, udah jelaskan, tidak, coba kau baca tadi di dalam Yohanes 14 ayat 78 tadi. Kan Gimana? jelas dia bilang kan. Apa? Bagaimana aku menunjukkan Bapa kepadamu, Andreas, Filipus. Bukankah siapa melihat aku melihat Bapa? Oke, emangnya Bapak itu punya Aku wujud? dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Oh, berarti Bapak itu manusia, Bapak itu. Melihat Yesus, melihat Bapak. Berarti Bapak itu manusia juga. Dia memakai wujud. Oke, sekarang pakai data. Bahwa Tuhan itu adalah manusia. Di mana? Memang dia nggak pernah manusia, tapi dia Oh, memakai berarti- wujud manusia ada. Oke, berarti yang Tuhanmu itu Bapak atau manusia Yesus? Macam mana kamu ini? Loh, gimana? Orang Yesus yang datang ke dunia Oke. untuk menginkarnasi Oke. jadi manusia. Yesus datang ke dunia, dirinya ngaku Tuhan atau utusan Tuhan? Mengaku Tuhan. Oke, silakan. Dengar Sirwil, aku ini Tuhan loh. Itu di mana? Ya, coba kau baca dalam Matius, Yohanes, Lukas pasal 7:46 tadi. Oke, Kau silakan. baca. Silakan. Bahwa Mengapa aku ini kamu Tuhan. berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Andai kata dia bukan Tuhan, dia akan berkata, mengapa kamu berseru Oke. padaku Tuhan, Tuhan, padahal Oke, aku bukan Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan ini memberi firman, kalau Musa, Nabi Muhammad karena dia utusan menerima firman, Yesus ini menerima atau tidak? Seperti Oh, Musa. dia memberi firman, memberi kuasa. Coba kau baca di dalam Lukas. Pertanyaannya, tunggu dulu. Yesus ini menerima firman atau tidak? Itu aja jawab dulu. Jangan kemana-mana. Silakan. Yesus menerima firman atau tidak? Kalau Musa menerima, Nabi Muhammad menerima. Nah, kalau Yesus menerima apa tidak? Silakan. Pasti alasan di mute, nggak ada yang mute ya. Dia itu kalau cuma nyerotoh siapapun bisa. Tapi kalau pakai data macam, Ini kan fakta. ya udah silakan pakai data. Ya Kalau silakan. aku bilang sama kau tadi kan, coba kau baca Matius pasal. Yesus menerima firman atau tidak? Kalau menerima berarti bukan Tuhan dia kalau menerima. Dia menyampaikan firman. Oke, Menerima. firman yang dia terima dari mana? Ya, itu dari dirinya sendiri. Orang dia Oke, Tuhan. silakan pakai data. Ajaranku dari diriku sendiri. Itu di mana datanya? Ya makanya dia berkuasa kan. Dia berkata, aku berkuasa. Gini Bang. Katanya ajarannya dari dirinya. Coba pakai data, silakan. Nah sekarang yang kutanya kamu itu, pertanyaanku juga tak apa alasanmu mengikut Allah dan Muhammad nggak jelas. Oke. Saya mengikuti Nabi Muhammad karena jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya apa yang kusampaikan adalah wahyu. Mana wahyu itu? Yaitu Al-Quran 114 surat, 6.666 ayat.
1.027.000 huruf. Nabi pertama kali menyampaikan wahyu, menerima wahyu umur 40. Wahyu yang pertama kali adalah itu diholak. Nah sekarang apa alasan kamu itu mentuhankan Yesus? Wong dia ngaku Tuhan, menerima wahyu dia. Jelas. Kan dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Tapi kalau mau dapat firman pun tidak dari Allah, gimana kamu ini? Nggak, jangan lari. Katanya Yesus ini ajarannya dari dirinya sendiri. Itu di mana datanya? Coba Iya, kan? Dia berkata sendiri kan? Dia berkata, ya pakai data. Gini loh caranya dialog itu. Ajaranku dari diriku sendiri, ada nggak? Dia nggak pernah berkata belajar pada Allah. Oke. Kalau gitu, kalau dia ngomong gini pernah nggak? Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Tuhanku Allah. Ada nggak ayat kayak gitu? Itu ada. Dia berbicara pada orang Israel. Ada itu di mana? Di mana? Ya, karena dia memang Tuhan. Karena dia berbicara bahasa. Ya, tunggu. Kalau Tuhan itu tidak menerima ajaran, Tuhan itu memberi. Seperti memberi kepada Musa, memberi kepada Yesus, memberi kepada Nabi Muhammad, itu Tuhan. Tapi kalau ada manusia, saya menerima firman, saya menerima ajaran, itu bukan Tuhan namanya. Nah, yang diakui Yesus, Yesus kamu ini utusan, iya Matius 15:24. Apa tugas yang utusan Yesus? Menyampaikan firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman Yesus? Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima Yesus? Saya mendengar. Loh, dia mendengar kok. Yohanes 15:15. Bahkan setelah dia dengar, disampaikan kepada umatnya, Sriwil. Karena jelas kok. Nah, sekarang mana ada Tuhan menerima firman? Mana ada Tuhan menerima firman? Ya, aku menerima firman dari Bapa. Kan gitu ayatnya. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah. Masa ada Tuhan menerima firman? Oke, silakan. Sekarang dengarkan. Ya, silakan. Dia dengan jelas berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 25. Aku berkata tentang Bapa itu kiasan. Di mana satu saat nanti aku berterus terang mengatakannya. Kiasan, jadi kau gak tahu kiasan. Sementara Al-Quranmu tak ada firman Allah. Oke, sekarang gini aja. Katanya Yesus menerima firman. Kamu tunjukkan dia di mana pertama kali menerima firman. Coba silakan. Dia nggak ada menerima firman dari Allah. Oke, kata Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Di mana dia? Mana pernah Allah langsung berfirman seperti nabi-nabi yang lain. Ya makanya kata Yesus dia itu mendengar dia. Aku baca. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Di mana dia mendengar? Yang dari Bapa. Gimana kau ini? Ya baca datanya. Iya, tadi kan udah aku bilang. Bahwasanya dia berkata, semua kukatakan ini kiasan tentang Bapa. Oh, tidak, saya nanya ke Yesus. Yesus, kamu ini menerima firman? Iya, Yohanes 12:50. Ya, terus setelah kamu terima firman itu, kamu apakan Yesus? Ya, aku sampaikan firman itu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Itu pengakuan Yesus itu. Silakan. Coba kau lihat dalam Alkitab, mana pernah Tuhan berfirman kepada Yesus sebagaimana dia pernah. Berarti Yesus bohong dong. Dia ngaku menerima firman berarti bohong itu. Kepada Musa, kepada Tunggu. Berarti Yesus ngomong menerima firman itu bohong. Karena dia datang dari Bapa. Yang saya tanya, Yesus mengaku menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 3:34, Yohanes 17:8. Berarti itu bohong itu. Dari Bapa, udah dibilang kan? Iya, bohong apa benar itu? Aku datang dari Bapa. Yang saya tanya, dia ngaku menerima firman itu beneran apa bohong? Itu kan kiasan. Kiasan di mana? Wong aku mendengar firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Kiasan di mana? Kok jawab? Banyak. Ya, Yesus utusan itu apa? Utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Aku menerima firman. Yohanes 12:50. Firman yang aku sampaikan aku dengar dari Bapa. Yohanes 15:15.
Setelah ku dengar, ku sampaikan kepada umatku. Yohanes 17:8. Kurang, masa itu kiasan? Banyak kayak gitu kiasan. Aku Mana mungkin ada sebanyak itu kiasan? Gimana sih? takut ya. Silakan. Silakan. Itu aja kerjamu. Ya silakan, pakai data. Sekarang udah aku bilang tadi sama kamu kan, Yesus pernah berkata, andai kata engkau tidak melihat tanda ajaib dan mujizat yang tidak pernah dilakukan manusia, wajib kau tidak percaya. Tapi kalau engkau melihat tanda ajaib dan mujizat, dia kata, itu tandanya aku dalam Bapa dalam engkau. Oke, Yesus minta mujizat ke Sekarang siapa? aku tanya kamu, Tunggu. Yesus minta mujizat kepada siapa? alasanmu mengikut Muhammad dan Allah tak ada apa-apa? Tunggu dulu, jawab dulu. Yesus bermujizat pemberian siapa? Enggak ada pemberian. Oke, saya nanya ke Yesus. Menurut Bible, mujizat itu pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Yesus minta mujizat kepada Allah. Yohanes 11:44. Tuhan, engkau mendengarkan ucapanku, perkataanku. Karena banyak orang yang mengelilingi aku. Berikan aku mujizat supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Minta dia. Yohanes 11:44. Silakan. Udah tadi dibilang aku berbicara tentang Bapa kiasa. Kalau kiasan ini Makanya dia berkata kepada semuanya kok kiasan, ayatnya jelas. Bagaimana? Semuanya dianggap kiasan. Jangan-jangan Yesus utusan kiasan. Bagaimana aku menunjukkan Bapa kepadamu, Filipus? Sementara siapa melihat aku melihat Bapa. Apalagi yang kau permasalahkan sekarang? Yang ku permasalahkan sekarang apa alasanmu mengikut Muhammad dan Allah? Oke. Apa alasan saya mengakui Nabi Muhammad? Karena memang ada ayatnya. Nabi Muhammad ini utusan dan seorang nabi. Al-Ahzab 40. Penyampai firman. An-Najm ayat 3. Diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Sama seperti saya percaya ke Yesus. Yesus utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah Bapa kata Yesus. Matius 11:25. Kan sama, ada datanya semua. Nah, kalau saya mentuhankan Yesus, gak ada data. Yesus kamu Tuhan. Salah. Saya tidak pernah ngaku Tuhan. Tuhan yang benar Allah Bapa. Dia di langit. Tidak bisa kamu lihat. Jelas ada datanya itu. Matius 11:25. Yohanes 5:37. Markus 12:29. Itu ada data semua itu. Justru kalau saya mentuhankan Yesus, gak ada data. Silakan. Coba kau tunjukkan satu ayat saja dia melarang mentuhankan dia. Coba. Tunjukkan satu ayat saja. Oke. Saya melarang orang manusia mentuhankan saya. Karena kata saya Tuhan itu Allah. Satu-satunya Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah Allah. Jangan saya. Yohanes 5:24. Ya. Tuhan itu satu. Hukum yang terutama. Ingat ya hukum yang terutama ya Sriwil. Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Esa. Loh jadi Yesus melarang orang mentuhankan dia karena menurut dia Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Ya. Kenapa kok Yesus melarang? Karena Yesus sendiri ngaku nabi. Gitu. Gimana datanya, Pak Tahta? Yesus melarang mentuhankan Yesus. Oke. Sekarang Tahta mengatakan. Apa alasan kalian mengikuti? Sama dengan gini. Ada orang mentuhankan pohon beringin. Lalu ditanya, Tahta, mana dalilnya pohon beringin melarang dia dituhankan? Ya gak ada. Tapi kalau Yesus, Tahta mana larangan Yesus melarang Yesus jadi Tuhan? Nah, ini Yesus ngaku ini. Aku ini utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Yang Esa. Markus 12:29. Masa udah tahu dia yang perkenalkan Tuhan itu Allah? Kok tiba-tiba saya mentuhankan dia? Cuma gara-gara dia tidak ada data. Saya tidak melarang loh kamu mentuhankan saya. Mentang-mentang tidak ada data kayak gitu, kenapa tidak semua nabi aja kamu tuhankan? Misalnya, Tahta Tuhan saya ini adalah iblis. Kok bisa? Iya. Mana datanya Tahta? Iblis tidak mau disembah. Ya tidak ada. Berarti kan cuma imannya kamu kayak gitu itu.
Lucu kan Aku dia. bilang sama kau jelas dalam Lukas 7 ayat 46 tadi. Jelas. Apa jelasnya? Yang sekarang yang kubingungkan, Apa? kau tak ada alasanmu sebenarnya mentuhankan Allah dan Muhammad. Oke. Saya pakai 3 data. Tuhan yang benar menurut Musa Allah Bapa. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan menurut Yesus Allah juga. Yang Esa. Markus 12:29. Tuhan yang benar menurut Al-Quran Allah yang Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Nah ini ada 3 data saya. Nah sekarang kalau menurut Tuhan itu Yesus, silakan pakai data. Hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, akulah Tuhan. Silakan. Kan jelas Allahmu Allah orang Mekah. Tadi saya pakai 3 data. Yesus, siapa Tuhanmu? Mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17:3. Jangan Yohanes 5:24. Matius 19:16. Allah Tuhannya Yesus. Ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kata Yesus Tuhannya Allah juga. Nah sekarang kalau Tuhannya Yesus adalah Allah, Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Allah bukan Allah orang Mekah. Tuhannya Kristen siapa? Ingat ya, saya pakai puluhan data. Tuhannya semua para nabi Allah dalam Bible. Nah sekarang kalau Tuhannya Yesus adalah Allah, Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Udah aku jawab. Siapa? Sudah aku bilang Yesus Nah, Tuhan. berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Kalau Tuhannya Yesus adalah Allah, Tuhannya Kristen Yesus. Dari dulu, beda. dari dulu kamu nggak pintar-pintar ya. Nah, sudah kamu sekarang begitu? saya. Oke, Raja Wali kamu. Allah Abraham, Ishak dan Israel itu udah jelas. Maaf ya. Nih, gantian. Silakan siapa lagi yang mau lawan Saya saya? jawab. Siapa lagi yang Saya mau jawab, mau nggak? Oke, silakan ayo. Apa temanya? Saya Sparta di sini. Ya silakan. Sparta di sini. Ya silakan ayo. Udah gantian. nyambung aja. Ya udah. Diskusi kamu. Oke, Tuhan itu kan cuma Sudah dari dulu dijelaskan. Ya, silakan. Tapi kamu pura-pura budak aja gitu loh. Ya, silakan, Saya jelaskan pakai ya data. dalam Oke, kitab silakan pakai Yohanes. data. Silakan pakai Ya, data. sudah. Ya, silakan. Dalam kitab Yohanes dikatakan firman itu menjadi manusia di ayat 14. Logos ya itu menjadi sark. Kalau firman menjadi, dengarkan. Kalau firman menjadi atau Allah itu menjadi manusia, bukan berarti Allah mengkerdilkan diri menjadi manusia. Manusia ada, Allah tetap ada. Bukan berarti Allah menjadi manusia. Dengar, sedikit lagi. Bukan berarti Allah menjadi manusia, Allahnya nggak ada dan yang ada manusianya. Bukan berarti Allah menjadi manusia, yang ada manusianya di sorga kosong. Allah itu transenden. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada-ada, dia bisa berada di mana-mana tanpa perlu membagi-bagikan dirinya. Mana Allah membagi dirinya? Contoh, terakhir contoh, saya bisa didengar oleh seluruh yang ada di Komal ini, oleh Anda, oleh Lukas, oleh Baginda, oleh Beth, siapa lagi yang lain-lain, dan juga yang dibawa. Ada berapa orang di Komal ini yang mendengarkan? Apa kalau kalian mendengarkan suara saya itu ada 50 orang atau ada 2000 orang? Apakah suara saya bagi-bagikan kepada Anda semua? Apa saya membelah diri saya menjadi 2000? Ini mau dialog, mau curhat ini. Hingga didengar oleh Anda semua? Tidak. Begitu juga Allah. Allah yang berfirman dan firman itu menjadi Tegel nih kata. Oke, udah. Jadi maklum ya kalau kita dialog dengan Kristen, maklumin karena Kristen ini tidak ada yang paham Bible. Makanya saya harus pakai puluhan data dalam Bible. Pertama, apakah firman itu pernah menjelma? Tidak. Firman itu kan perkataan. Tidak pernah menjelma kayak gini loh ya. Tuhan mendengar. Mendengar itu namanya sifat. Tuhan melihat. Tidak mungkin menjelma, melihat penglihatan Tuhan menjelma. Gak mungkin.
Tuhan berfirman. Pertanyaan. Firman itu menjelma. Tunggu dulu gantian. Anda itu tak kasih data puluhan ini. Saya mau diskusi. Jadi firman itu tidak pernah menjelma. Firman itu kan perkataan Tuhan. Mana datanya firman itu perkataan? Keluaran 34:28. Yeremia 15:16. Yeremia 30 ayat Kamu enggak 4. Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman Bisa turunkan. berkata, tenang. Oh, belum selesai kamu. Hah? Belum selesai. Kamu sudah potong. Ya udah silakan. Dari tadi belum selesai kamu sudah potong. Udah silakan. Karena takut untuk Gantian Sparta, gantian. Gini. Kalau mau lawan apologet Islam itu harus paham Bible. Karena ini bukan di gereja. Kalau gereja kan tidak ada data apa-apa, yang penting ngoceh, yang penting perpuluhan lancar ya. Yang penting perpuluhan lancar. Tapi kalau beralasan seperti itu. nggak boleh. Anak-anaknya Bang Juma sudah memberi saran. Ingat ya, anak-anakku, kata Bang Juma. Ya, kalau dialog menjadi apologet, nggak boleh ngomong doang, harus pakai data. Gitu. Kalau kalian mau disamakan dengan gereja, oke, sekarang coba kamu pakai data, coba silakan. Ayo silakan, tak tunggu. Oh ngoceh, oh seperti gereja. Oh, kalian itu kalian ini tidak bisa apa-apa, mau dialog. Coba gini loh, coba pendetanya suruh maju. Kalian nggak ada tahu apa-apa. Dialog, ya kayak gitu. Terus. Udah silakan. Udah, ini bukan diskusi ini, ya. Ya silakan. Kamu udah tantrum. Kamu coba pakai data. Saya sudah jelaskan datanya, Yohanes. Alkitab itu data primer kami, data utama kami. Kenapa? Yang menyaksikan, ngomel-ngomel ya, dan dapat dibuktikan oleh Tak pakai tengeding nih kata. Aduh, coba ada Kristen yang lalu enggak? Yang ada Kristen yang kitab kamu bisa. Kalau Selamat sore, Pak. Udah ini turunkan aja. Bisa ngarang-ngarang. Jalan yang lurus saja, suruh ke saya. Aduh, apa ini? Ayo silakan. Ya. Jalan yang lurus. Boleh saya menjelaskan sedikit, Pak? Ya, silakan. Nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Silakan. Iya. Menurut saya, Bapak Ustadz ada kepercayaan, dan saya juga sebagai Kristen ada yang saya percaya. Jadi intinya Pak Ustadz, yang mana yang kita percaya itulah Tuhan kita. Sepakat kita dengan hal itu Pak Ustadz? Oke, saya sepakat. Sepakatnya gini, kalau Kristen ingin mentuhankan Yesus, jangan pakai Bible. Ya, Anda boleh mentuhankan Yesus pakai imani saja, jangan pakai Bible. Karena kalau pakai Bible berhadapan dengan saya, kamu gimana? Oke, imani saja ya. Oke, kalau Yesus itu. Udah. Kalau kamu modal imani saja, udah selesai. Siapa yang mau dialog dengan saya? Karena saya tidak mau cuma agama itu cuma imani saja ya. Sama saja saya debat dengan orang penyembah pohon beringin. Yang penting kepercayaan. Ya. Nah kalau Anda sudah setuju, ya Tata, saya mengimani Yesus sebagai Tuhan, tidak usah pakai Bible. Bagus. Selama Anda pakai Bible, ya berhadapan dengan apologet. Sombong banget. Oke, silakan. Sombong. Nah gitu, harus tegas ya. Silakan. Jalan yang lurus. Iya. Kalau nggak mau diskusi saya turunkan, saya ganti. Iya, saya sebenarnya sih hanya mau menyampaikan itu. Nah, karena begini. Iya, bagus, siap. Saya itu Karena syaratnya tadi itu syaratnya, tidak boleh pakai Bible. Iya, karena dialah yang saya percaya. Ya, udah. Lalu, itulah Tuhan Ya udah, saya. intinya Jadi kamu mentuhankan Yesus sebagaimana kamu mentuhankan kuburan. Ya udah, iman-iman kamu itu. Tapi selagi kamu mentuhankan Yesus pakai Bible, ya berhadapan dengan kami apologet pakai data. Ampun tahta, ampun Bang Juma gitu harus. Oke, udah ya? Oke. Halo Pak Ustadz. Ya, halo. Sebelum turun saya mungkin punya pendapat yang lain. Oke, mantap, silakan. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau bicara soal Yesus itu dalam iman kami itu memang dia adalah Tuhan, dia adalah firman. Seperti yang teman muslim katakan Isa yang diklaim sebagai Yesus itu kan kalimatullah. Jadi kalau memang
seolah-olah teman-teman muslim itu mau menyamain Isa dalam ajarannya untuk menjadi seorang Yesus. Itu sebenarnya kami pikirkan itu. Jadi tidak apa-apa, mengakui kali-kali itu. saja. Intinya jangan pakai data. Kalau Anda mentuhankan Yesus jangan pakai data, apalagi pakai kalau kita Quran. Pakai kalau Bible baca, juga boleh. iya betul Bapak. Oke. Jadi kalau kita di Alkitab, waduh sangat akan banyak yang jadi perdebatan karena dinyatakan tidak dia ada, sebagai tidak pelayan, dia sebagai hamba, dia sebagai nabi. Silakan aja, itu nanti jadi perdebatan. Tapi intinya bahwa kalimatullah dia adalah firman. Itu saja yang udah selesai. Mulut dan bicara kita ini satu dan tubuh Pak. Jadi mungkin itu saja yang dari saya. Makasih banyak. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Ya intinya tidak apa-apa berpendapat. Ya, yang penting kalian jangan sok-sokan tentang dialog pakai Bible, jangan. Apalagi pakai Al-Quran. Nggak usah. Ya, Karena terima kasih. yang ngerti Bible itu apologet Islam, bukan Kristen. Gitu. Mendingan kalian itu imani saja. Yang penting Yesus Tuhan, imani saja udah. Ya, nggak usah sok-sokan pakai Bible. Dasar Pak Ustadz mengatakan bahwa yang mengerti Bible itu atau Alkitab itu kok apologet Islam. Dasarnya apa? Dasarnya ayo kita dialog. Ayo kita Nah, diskusi. diskusi. Ini dasar saya. Iya, karena begini, di dalam Al-Qur'anmu atau kepercayaan mengajarkan bahwa disuruh bertanya kepada kami, Jadi bukan mana datanya? mengajarkan kami. Kan begitu. Jadi mana datanya? Saya sudah baca semua Al-Quran itu dengan per titik, per kalimat sudah saya baca. Apabila Mana ada kau Kristen? ragu-ragu, tanyakanlah kepada. Oke, saya jelasin. Oke, sudah. Gini bang, kamu jangan ngutip-ngutip Al-Quran. Bible lo kamu tidak boleh. Karena tidak mungkin paham, apalagi Al-Quran. Maksudnya, kalau kamu ragu Muhammad, tanyakanlah ke ahli kitab. Maksudnya apa? Maksudnya, bahwa di dalam Alkitab pun tahu ada tentang kamu Muhammad. Coba nanya ke mereka. Makanya Nabi Muhammad pernah, wahai Ibnu Salam, benar nggak di dalam kitabmu itu ada tentang aku? Jelas ya Rasulullah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Maksudnya ayat itu, orang ahli kitab pun tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi. Makanya ketika pendeta Bahiro bertemu dengan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad masih kecil, umur 12 tahun. Apa kata pendeta Bahiro? Wahai Abu Talib, ya, jangan kamu teruskan perjalananmu. Kenapa? Ponaanmu ini seorang nabi. Ya, makanya andaikan kita ragu tentang adanya Nabi Muhammad, bahwa dia seorang nabi, tanyakan ke ahli kitab. Maksudnya gitu loh. Karena orang ahli kitab sangat tahu mengenal Nabi Muhammad itu. Itu maksudnya ayat itu. Oke, silakan. Lanjut satu lagi Pak Ustadz ya. Coba Pak Ustadz jelaskan, apakah Nabi Pak Ustadz itu, apakah dia sebelumnya Muslim atau tidak? Coba jelaskan kepada saya. Oke. Karena Nabi Muhammad dia ini, mendapatkan- oke. Nabi Muhammad sebelum dia jadi utusan, dia bertauhid, mentuhankan Allah. Makanya ketika pendeta Bahiro menyebut berhala, apa kata Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad masih kecil, umur 12 tahun. Maaf pendeta Bahiro, jangan kamu sebut nama berhala itu. Saya gak suka. Jadi Nabi Muhammad sebelum diutus, tauhid dia. Mentuhankan Allah. Oke. Apa lagi? Ya, kan beda dengan Tuhan Kak saya Yesus Kristus. Kan dia dari diutus, dia dari diturunkan di dunia ini sebagai manusia atau dilahirkan, dia sudah mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri. Kan begitu. Dia tidak pindah-pindah begini dia. Oke, dia itu diturunkan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya itu betul. Ya di mana datanya? Dengarlah sendiri, aku ini Tuhan dan utusan lo, itu di mana? Iya, betul kata Di Pak mana Ustaz. datanya? Data di Begini, mana? kan dia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Habis itu Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan dia? iya, Tuhan itu. Oh, Tuhan memerintahkan ke Yesus gitu. Iya, maksudnya Terus, yang mana yang kamu tuhankan? Yesus atau Tuhan yang memerintahkan Yesus? iya, itu kan yang mengutus dia itu atau yang
Siapa yang mengutus dia? Iya, itulah Bapak itu. Bapak. Jadi begini Pak Ustadz. Nah, gimana? Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu, Bapak itu sendiri. Bapak mengutus Tuhan gitu? Karena Yesus telah berkata, dia bersama aku bersama dia. Aku dan dia adalah satu. Mereka juga satu. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapak mereka satu. Jadi perkataan itulah yang membuat kami itu dan saya itu percaya bahwa dia itu Enggak, di situ ada 3 yang satu. Aku Bapak mereka satu. Mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapak. Ya iyalah, Yesus kan satu dengan Bapak. Mereka juga satu. Mereka Tuhan juga. Ya beda lah. Kalau mereka kan beda. Loh, beda gimana? Aku di dalam Bapak, mereka di dalam aku. Aku Bapak mereka satu. Kalau katanya mereka di dalam aku, berarti itu beda. Ini kan dialah bersama aku dan aku bersama dia. Dia adalah dia dan aku adalah satu. Kan begitu. Yesus dengan Bapa satu oknum. Iya. Oke, kalau satu oknum, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mau pergi kemana dia? Iya, kepada siapa dulu dia berkata? Kepada siapa? Itu? Kepada Bapakku, Allahku. Iya, maksudnya Yesus mau pergi kemana dia? Katanya satu dengan Bapak. Kau pergi ke Bapak. Ada di mana Bapaknya? Iya, kan bisa. Dia kan berkata kan kepada orang-orang yang kurang percaya kepada dia. Kan begitu perkataan itu. Loh, katanya satu. Kok dia mau pergi? Pergi kemana? Aku akan pergi kepada Bapakku. Ada di mana Bapaknya? Ya iyalah, karena ya melulu. Ini Pak Ustadz ini. Iya, jadi begini Pak Ustadz ya, karena Tuhan Yesus ini adalah orang benar dia. Yang ngomong Yesus orang salah siapa? Kan Paulus yang mengatakan Yesus orang terkutuk. Galatia 3:13. Paulus yang ngomong dia itu bukan orang benar. Iya, karena kalau sebelum Tuhan Yesus ini diutus atau dilahirkan di dunia ini, kalau dia pun seperti manusia biasa, ya kami juga nggak bodoh. Masa kami manusia apa dia? Manusia alien gitu. Manusia suci, tidak ada satu cacat dengan dosa. Terus kalau manusia itu suci berarti Tuhan gitu. Jadi di dalam akal dan pemikiran saya berarti Tuhan itu kan Tuhan yang nggak kelihatan ini kan suci, berarti tidak berdosa. Oke, berarti ada Tuhan, yang tidak kelihatan, ada yang Tuhan kelihatan, ada 2 Tuhan, ada yang kelihatan, ada yang tidak gitu. Iya, terbukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan itu. Terus Tuhan yang tidak kelihatan ada di mana? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau kita pikirkan? Ya udah pakai data. Tuhan itu ada 2, satunya kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Itu gimana datanya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada 2 atau bagaimana, enggak. Walaupun Tuhan itu 2 atau 3, itu ya tetap satu. Nah, menurut kamu ada berapa Tuhan itu? Iya, satu. Siapa satu? Itulah Tuhan Yesus. Siapa itu. satu itu? Tuhan Yesus. Loh, yang di surga kata Yesus itu, Bapakku di surga, Tuhan juga. Iya, dialah itu. Berarti ada 2. Karena Loh, kan Yesus mengatakan Tuhanku ada di langit, Tuhanku ada di langit. Berarti Yesus Tuhan punya Tuhan gitu. Tuhan Yesus juga belum pernah dibilang Tuhanku ada di langit dan apa. Selalu dia berkata gini, coba. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Loh Sus, Tuhanmu Allah Bapa ya Tuhan langit dan bumi. Iya. Ada di mana Sus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa dilihat Sus? Tidak, Tata, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Jelas ucapan Yesus di situ. Tuhanku Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di langit jelas. Kamu udah paham Bible? Ayo. Iya, jadi saya mengerti Pak Ustadz. Yang penting saya percaya Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya menurut kamu, menurut Yesus bukan. Iya, karena memang menurut Yesus bukan, karena dia tidak pernah. Berarti kamu
Berarti Tetapi kamu ingat, tidak mengikuti Yesus kamu berarti. tetapi Mengikuti siapa? ingat Pak Ustaz, kuncinya begini, karena Yesus telah berkata Pak Ustaz, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, Oke, Itu- tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yang mana yang kamu tuhankan? Bapa atau Yesus? ya kalau bisa pun saya dua-duanya, kalau memang bisa, kalau udah Berarti ada dua. ya, ya dua dalam satu bisa juga itu. Pak Dua Ustaz. dalam satu gimana? Wong Ya, jelas. maksud Assalamualaikum dan selamat siang. Boleh diikut jawab nggak? Nggak bisa ini. Win kau Gua Kristen? Enggak, pingin kau berdebat Kristen. dengan kita tahta ini. Katanya Kau Kristen dia ya, Win? ngomong. Bentar, Gimana nih, bentar. gua pengen berdebat dengan si tahta, boleh nggak? Win, Oke, kau silakan. Kristen. Yang kamu kuasai apa, Win? Yang kamu Gua kuasai pembela apa dalam hidup? Kristen. Apa yang kamu Terus kuasai? cuma juga berdebat sama Oke, gua juga sekarang bisa. apa yang kamu kuasai Ayo, dalam gua Bibelmu? debat sama Apa? gua. Apa yang kamu kuasai dalam Bibelmu? Nah, sekarang gua ingin tanya. Gua bilang di situ. Oke, di saya Al-Quran jawab pakai Quran dan Bibel, dijelaskan ayo. bahwa jikalau kamu ragu dengan kitab ini, maka tanyalah kepada orang-orang sebelum kamu. Di situ Sudah dijawab, bukan Pak. Kan sudah kepada- dijawab tadi. Iya, itu jawaban lu tidak benar. Oke, coba buka ayatnya. Coba saya buka habis ini open cam. Coba di ayat mana? Nah, enggak, itu kan tadi lu bilang kan udah Ya, ayat udah berapa? jelaskan Kan kan sudah gua dengan baca. tafsiran lu. Sedangkan lu tahu nggak? Puasa, haji itu bukan di zaman Nabi Muhammad. Kamu tunggu. Kalau kamu mau menjelaskan, buka datanya, ayo. Jangan cuma congor Belum mulu. ada. Nabi Muhammad belum ada, Nabi Isa juga belum ada. Adanya di Nabi Ibrahim. Langsung apa yang kamu bahas? Tidak usah. Langsung yang kamu mau Jangan tanyakan dong. apa? Yang mana kamu tanyakan? Buka ayatnya, silakan. Dia mengikut gua. Gua Buka tampang ayatnya. berbuah. Buka ayatnya, buka langsung. Coba lu buka ayat lu. Ya mana ayatnya? Situ. Mana? Yang lu jangan yang suka bohong lu. Kamu kan Coba pakai data Win, Saya turunkan kalau Puasa aja. Itu bukan di zaman Nabi Muhammad. Lo iya memang kenapa memangnya? Oh Yesus juga puasa. Makanya itu kita umat Islam harus bertanya kepada Alul Kitab. Oke, saya nanya ke kamu. Menurut kitabmu, Tuhan yang benar itu siapa? Nasrani. Makanya dipertanya. Di ayat-ayatnya dulu, ayatnya di mana? Di mana ayatnya itu? Coba, di mana ayatnya? Tidak usah congor-congor kayak gitu. Mana ayatnya? Silakan. Lu sudah mengakui bahwa itu udah Mana ayatnya? Silakan. udah tahu udah. Mana ayatnya? Silakan. Tidak usah keluar-keluar. Lu buat tafsir. Tak bisa, silakan. Saya buka tafsirannya, silakan. Lu buka situ data. Nah, itu tepat. Lu udah mengakui. Aduh, disuruh buka tidak mau. Jangan mid dong, mid. Ya sudah, silakan buka Betul. ayat datanya, silakan buka. Kalau nggak ada data saya turunkan. Banyak Kristen di bawah ini saya turunkan. Apa juga sini. Ya silakan buka datanya. Buka datanya. Coba tunjukin. Ya coba kamu tunjukin. Ahlul Kitab itu Yahudi dan Nasrani. Oke. Mereka kejadian-kejadian perkara Islam itu asalnya itu dari mereka. Maka Di mana datanya? Di mana datanya? Silakan pakai data. Pakai data. Langsung pakai data, silakan. jangan mute dong. Kamu yang iya, silakan. Apa yang kamu omongin pakai data coba. Mereka lebih banyak keilmuan dari di pihak kaum Yahudi. Sudah, ada usah nyerocos, langsung buka datanya, silakan. Buka datanya. Jangan mute dong. Iya udah, buka datanya ya. Silakan, buka datanya. Cuma gue sebagai umat Islam juga gue Ya, terima. silakan langsung buka data. Tapi lu tidak mau terima karena lu berbohong. Ya udah, kalau kamu cuma congor doang, tamiut kamu. Ini kok ngaku Islam dong? sama gua Kamu kan- sudah, Nah, kamu dari dulu itu Kristen. Bohong. Udah, kalau kamu udah ada. Langsung Bang Baal. Oke, Bunda Rahma. Allah, bagaimana nih Kristen Tapi ini? lu berani menjawab. Win. dengan Cara takdiran diskusi lu. itu, cara diskusi itu satu-satu biar kamu bisa nyimak gitu loh. Iya, memang gua tahu. Tapi apakah si tahta itu dia jujur? Kan tidak. Gua juga Islam. Gua mengakui bahwa apa yang ada Islam di matamu. Lewang dari dulu kamu itu Kristen. Emang gua Islam. Kamu naik ke Cuma Komalsa. karena gua tahu dengan ayat itu, makanya Kamu itu Kristen dari gua dulu. Waduh. Oh, Kamu itu makanya saya naikkan karena Anda Kristen dari dulu. Anda naik di Komal ini. Tadi katanya dia Kristen. Iya toh? Iya. iya, awal ditanya dia Kristen, tiba-tiba berubah jadi Islam. Aduh, Oten. Memang Nah, dari dulu sering naik ke Komal ini. Cuman lama nggak muncul memang. oke, Yesus. Yesus.
Dava, Kristen Dava. Adalah ribut saudara. Yesus. Ya, ya, ya. Silakan. Apa yang mau dibahas ini? Itu kita kembali ke judul ya. Ustadzku sholat, Burunda sholat, Tuhan dibunuh makhluknya. Tuhan dibunuh makhluknya. Benar. Tuhan Yesus jadi, kan dibunuh oleh manusia. Oh, jadi maksudmu Tuhan dibunuh? Ya. Wih, berarti menurutmu Tuhan mati? Tuhan mati gimana? Kan Tuhan dibunuh, yang dibunuh itu Tuhan atau bukan? Memang benar. Udah, aku sudah sholat maghrib. Iya, maksudnya Tuhan dibunuh oleh ciptaannya. Berarti Yesus yang kau tuhankan dibunuh oleh ciptaannya, oleh manusia gitu? Iya, karena dia membiarkan dirinya. Berarti Tuhan mati? Ya buktinya kan dia mati di Alkitab. Oh, jadi kau anggap Tuhan itu bisa mati? Ya buktinya kan Tuhanku Yesus mati. Oh, kasihan. Di dalam Bibelmu Tuhan itu tidak terhampiri maut. Tidak terhampiri maut. Tapi dia kan menyerahkan nyawanya. Ya, berarti mati. Ya, di Alkitab memang tertulis. Dia kan hidup lagi. Oleh ciptaannya. Gimana sih? Dia hidup pada hari. Berarti Tuhanmu lagi. Ini Tuhanmu menciptakan manusia, kemudian dia dibunuh oleh ciptaannya gitu. Iya. Tuhan menciptakan yang tertulis manusia. Kan begitu di Alkitab. Yang tertulis kan berarti kamu ini Bibelmu ini bertentangan ya, saling bertentangan. Tuhan tidak terhampiri maut, berarti Tuhan itu tidak mati, tidak bisa mati. Terus kenapa kau mengimani Tuhan mati? Tidak terhampiri maut gimana? Tidak ada tertulis begitu. Baca 1 Timotius kan terang yang tak terhampiri yang pernah saya baca itu. 1 Timotius 6. Aduh. Kok nggak baca Bibelmu? Kok nggak baca Bibelmu? Nih, buka Bibelmu 1 Timotius 6:16. Coba kau buka. Oh, kau ini ketawa padahal nggak tahu. 1 Timotius 6:16. Buka tuh. Kasihan ya. Belum tahu dia kawan. Jangan terlalu lama, nanti kau terlempar. Tuhan tidak terhampiri maut. Nah, udah baca 1 Timotius 6:16. 6:16. Aduh kasihan ya, bermodal lah dikit, beli kayak HP tua, HP Gak bisa kedengaran Yesus kalau kau ngomong sambil ini lihat googling. Aduh. Berapa kan sudah sholat ya? Sudah. Sudah cukup. Teman-teman penonton yang di bawah 2.200. Silakan yang wilayahnya sudah masuk sholat ya, sudah saya baca. Silakan melaksanakan kewajiban 3 rakaat dulu. Ya, sholat. Tapi jangan lupa teman-teman ya penonton, tolong serentak tap layar dulu teman-teman. Tap layar yang belum posting ulang silakan posting ulang. Tapi Ustadz itu kenapa noise? Hah? Kenapa bunda? Iya. Kayak. Oh, anak saya main balon. Oke. Udah baca bang. Jadi teman-teman yang sudah waktunya masuk waktu sholat, segerakan. Udah. Cek sudah bunda. Enak bunda. Coba Ustaz. Cek. Ya, cek. bagus. Ya teman-teman bantu tap layar teman-teman. Ya bantu tap layar. 2000 penonton tap layar semuanya teman-teman yuk. Di posting ulang yang belum posting ulang dan di share. Lanjut bunda. Saya mau sholat. Oh silakan Ustaz. Bang Baal, assalamualaikum. Bang Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maghriban. Lanjut. Oke siap. Baca. Udah baca. Bang Yesus. Itu kan makanya aku bilang kamu ini ketawa padahal nggak lucu. Dialah yang satu-satunya tidak takluk kepada maut. Berarti nggak mati kalau Tuhan. Nah, kau ini mengimani dia Tuhan. Dia kan nggak
oleh maut kan karena Yesus kan bangkit. Dia kan tidak takluk Intinya itu. berarti kan Gimana? mati. Artinya kan mati. Dia bangkit kan. Kalau tidak Setelah itu? takluk berarti tidak pernah mati. Ini mati dia. Loh. Bukan mengatakan tadi Tuhan mati. Kalau tidak takluk Mati. berarti nggak ada kematian. Kalau kita buka terjemahan yang lain, ya revisi-revisi yang lain itu tidak terhampiri maut. Berarti yang mati itu bukan Tuhan. Nah, Saya tanya kau, landasan kau mengimani Yesus Tuhan itu apa? Dasar kamu mengimani Yesus Tuhan apa? Sementara Yesus karena mati. dia adalah juru selamat. Itu tanpa Baca. dia kita tidak akan selamat gitu. Baca itu kisah para rasul bahwa Yesus itu juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi Kristen. Para rasul baca bang. Coba landasannya apa kau sehingga Tuhan kau Yesus mengimani itu Yesus? juru selamat untuk seluruh umat manusia. Coba Bagi yang datanya. menerima, bagi yang menerima loh ya. Coba Kalau enggak, datanya. Coba datanya. Ya pas aku buka Alkitab lagi ini perlu waktu. Aduh, nggak ada bang datanya Yesus juru selamat bagi seluruh manusia. Ya kan itu saya pemahaman saya. Tapi ayatnya Ya ada, ini ya kan? pemahamanmu kan saya kasih tahu. Nggak ada seperti itu. Ada datanya. Kau bukalah kisah para rasul. Saya kasih ilmu lagi ya. Kisah para rasul 13:23. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Jadi teman-teman, Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kalau menurut saya sih bukan untuk Israel aja, untuk semua manusia. Tapi Ya untuk itu yang maumu. menerima dia saja. Itu maumu Sebagai kan. Tuhan, yang sebagai Tuhan dan juru selamat akan diselamatkan. Begitu. Itu maumu Itu yang tapi tertulis secara di Alkitab. data. Intinya itu. Mana bang? Coba mana itu Yesus juru selamat untuk manusia? Kalau yang kita baca nih, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Maka dia udah. berkata. Ya udah aku Jimat. cari ayatnya kalau begitu. Boleh. RX King itu ayammu kasihan. Kristen bang? Di KTP ya Kristen. Di KTP ya Kristen. Oke, tapi sudah ragu dengan Kristen? Saya malah naik tingkat dari Kristen. Oh, Saya jadi mantap. ateis. Oh, jadi kau sekarang ateis? Gak percaya lagi sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, tapi Tuhan yang nggak personal begitu, yang nggak personal, yang jadi hakim yang adil, hakim kebenaran, pelindung, pembuat aturan dan rencana. Buat saya Tuhan itu yang tak terbatas itu, yang membuat apa? Ya itu terus sih yang saya pegang. Yang saya tetap inilah alam atau Tuhan atau alam ya, entah Tuhan, entah alam, entah Tuhan gitu. Jadi saya hanya model etika dan moral itu aja. Selebihnya di luar sana banyak cinta. Saya bisa, ya memang nggak ada cinta sih kalau kita lihat seperti orang-orang yang dikafir-kafirkan gitu kan. Jadi kau pikir, bang, kau bernapas itu atas keinginanmu sendiri? Iya, saya bersyukur saya dikasih napas. Buat saya hidup ini mujizat, satu kesempatan. Siapa yang kasih kau napas, bang? Siapa yang kasih napas? Ya ini oksigen, nggak tahu ntar ya kan dari alam sendiri nih oksigen ini yang kasih oksigen ini. Kalau nggak ada oksigen, nggak ada alam, nggak ada oksigen ya kita hidup apa ini? Oksigen, dia bilang oksigen itu. Jadi kalau orang yang mau mati itu dikasih O2 apa dia hidup? Kalau orang mati mungkin ya kadang-kadang menjadi bangke, ya kan jiwanya entah ke ayam, entah ke burung, entah masuk lagi ke bayi lain. Aduh, banyak kali macam-macam ya. Coba kau bang tutup hidungmu itu, tutup mulutmu, jangan bernapas. Cumi, Kristen. Jadi buat ini, jadi bagusnya ini ketuhanan yang bagus ini ya kayak Tuhan tak terbatas itu. Jadi kayak terpuruk dalam masalah itu peluang hebat buat kita merubah fakta menjadi teori berubah menjadi fakta jika fakta bertentangan dengan teori, baik teori yang dirubah atau fakta
Jika hidup Anda pengen berubah, pelajari masa lalu gitu kan. Misalnya nih bang, misalnya kau naik pesawat nih, ya kau naik pesawat nih, kau kan nggak percaya lagi Tuhan. Kau naik pesawat, tiba-tiba pesawatmu mau jatuh, kira-kira siapa yang kau ingat? Kau berseru minta tolong kepada siapa? Kau mengingat siapa? Saya itu kalau menurut saya pastilah keluarga, orang yang kita cintai pastinya kan. Kalau mati itu sudah ketetapan Tuhan lah, kita pasti mati. Cuman itu kan kau tetap percaya Tuhan, iya, ada ketetapannya. Iya, hanya saja bagaimana kita membenarkan kematian itu. Seperti orang-orang kadang-kadang saya berpikir lebih mati. Udah, kau diam dulu bang ya. Kau diam dulu bang, kau diam. Kita di sini diskusi dengan orang-orang meyakini ada Tuhan ya. Sebentar bang King sama bang Baal ya. Nah, sekarang Yesus, Pak Yesus mana? Ya. Kita lanjut pembahasan. Udah baca Kisah Para Rasul. Ada ayat yang 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Itu kasihan ya. Nabung beli HP walaupun second. Nunggu buang-buang waktu kok itu nengok-nengok gitu. Lukas 2 ayat 11 itu kan tertulis di situ. Hari ini telah lahir yang diurapi. Juru selamat. Hari ini telah lahir Yesus, orang yang diurapi. Kristus artinya orang diurapi. Orang, bukan Tuhan bang. Malaikat aja menyebut Yesus itu Tuhan. Bagaimana? Di situ yang diurapi. Hari ini telah lahir Kristus yang diurapi ya, orang yang diurapi. Tuhan itu Kurios di kota Daud. Jadi ya kalau orang diurapi, bang, siapa kira-kira yang berani mengurapi Tuhan? Lah, itu enggak ada masalah itu. Jadi Tuhanmu diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhanmu? Ya diurapi Bapaknya lah. Berarti siapa yang Tuhan nih? Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa dan Firman adalah satu. Satu dalam arti apa? Apakah ketika Maria melahirkan Yesus, Bapa juga ikut lahir? Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Tidak ada tertulis. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Baca Mazmur, bang. Baca Mazmur. Apa itu firman? Mazmur 339 kau baca. Coba dibaca dulu. Aku mau dengar. Kalau Mazmur apa? Mazmur 339. Dia berfirman maka semua jadi. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu Mazmur 339. Jadi dengan berfirman Tuhan berfirman maka semua tercipta, semua ada. Kejadian 1:3 kan, berfirmanlah Allah jadilah terang. Terang itu jadi, tercipta terang. Apakah terang itu Tuhan? Kan bukan, nggak ada yang menuhankan tuh terang orang-orang Yahudi. Yang berfirman kan Allah. Siapa firman itu? Siapa Allah yang berfirman itu? Firman itu perkataan. Ya. Ketika Gabriel menemui Maria, Gabriel membawa firman atau perkataan dari Tuhan. Itulah dibilang firman, perkataan, kalamullah. Gabriel membawa firman dari Tuhan kepada Maria. Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Inilah yang mau disampaikan Gabriel yang disebut firman. Perkataan Tuhan yang ingin disampaikan Gabriel kepada Maria.